sampel matematika unit kerja SMK Negeri 2 Nganjuk. Di sini saya akan melaksanakan PPL siklus kedua dengan materi deret aritmatika. Juga terima kasih juga kepada rekan-rekan terkait yang telah membantu dalam pelaksanaan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam tatap muka kali ini. Ketua kelas sebelum mengawali pembelajaran untuk memimpin berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Gimana Bu? Saya Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu untuk memulai pembelajaran ya. Fitri Dwi Oktaviani. Oh ya. Galuh Dwi hadir semua ya. Ada yang alfa atau izin? Biar semangat untuk hari ini, untuk termotivasi ya. Semangat lah ya. SMK? Bisa. SMK? Bebas. SMK Negeri 2 Nganjuk? Luar biasa, cerdas, berkarakter. Minggu kemarin kita mempelajari mengenai barisan. Kalian masih ingat mengenai barisan, anak-anak? Oh, ya. Barisan, jadi di sini mengenai barisan, terus rumus ya, rumus pada umumnya. Contohnya kalian masih mengingat mengenai hal itu. Coba yang mengetahui, yang mengingat mengenai barisan, angkat tangan. Jessica, dari kelompok dari 8. Ya, barisan susunan angka yang berselisih konstan. Terus kemarin juga kita juga mengingat mengenai kenapa disebut juga barisan aritmatika. Barisan aritmatika ada yang tahu? Dari kelompoknya Melinda ya, kelompok 7. Iya, pengurangan atau penjumlahan dari suatu bilangan. Terus rumus umumnya barisan aritmatika. Masih ingat kalian? Oh ya, angkat tangan coba. Dari kelompok 3, Lorencia. Iya. Terus contoh dalam barisan aritmatika yang tahu? Dari kelompoknya saja ya, kelompok 4, Maulina. Ya, bedanya atau selisihnya itu 2. Mohon diperhatikan di sini ya. Jadi yang kemarin itu kita membahas mengenai barisan. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi ke deret aritmatika, ya di sini kita ulas kembali materi mengenai barisan. Jadi barisan itu merupakan runtutan angka, jadi atau bilangan dari ke kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Terus kenapa disebut barisan aritmatika? Jadi barisan di sini mempunyai nilainya setiap sukunya yang didapatkan berapa? Dari suku sebelumnya. Dari mana didapatkannya? Dari merupakan dari penjumlahan dan pengurangan dengan suatu bilangan. Terus untuk rumus umumnya, rumus umum. Untuk rumus umum barisan aritmatika di sini Sn sama dengan N/2, 2A plus N-1 dikali B.
Di sini kita memberikan suatu contoh juga mengenai barisan aritmatika mulai dari 2, 4, 6, 8. Jadi setiap suku memiliki beda selisih atau sama. Jadi bedanya itu berapa di sini? 2. Ini beda dalam Ibu ngasih contoh dalam barisan aritmatika. Sini untuk materi yang kemarin ya, untuk barisan yang kita sudah pelajari. Terus kita lanjutkan untuk materi hari ini mengenai deret aritmatika. Yang kita pelajari nanti di sini tujuannya ya. Tujuan pembelajaran untuk elemen pertama. Jadi bilangan fase E, kita kelas 10, jadi kita fase E. Jadi peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasional bilangan tertangkap. Jadi merupakan eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret. Yang kedua, itu tujuan pembelajarannya untuk menentukan jumlah suku ke N deret aritmatika. Jadi nanti yang kita pelajari itu mengenai suku ke N deret aritmatika. Yang ketiga, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik di sini itu nanti tujuannya ya mendeskripsikan bentuk umum deret aritmatika. Jadi juga menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika. Yang jelas kita menggunakan kurikulum merdeka aja. Kita menggunakan kurikulum merdeka, profil kita pelajar Pancasila. Di sini yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi peserta didik mengaplikasikan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dalam kegiatan pembelajaran melalui apa? Berdoa. Terus kita jujur dalam berdiskusi itu, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas atau berdiskusi itu nanti hasilnya untuk kalian presentasikan. Ya. Terus yang kedua, itu merupakan gotong royong yang kita ambil. Karena peserta didik itu nanti memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan tentang terutama yang kita pelajari mengenai apa deret aritmatika. Jadi kita diskusikan nanti sesuai kesepakatan kemarin kita tentukan kelompok kalian masing-masing. Terus yang ketiga, Ibu mengambil mengenai penalaran kritis atau penalaran kritis. Jadi peserta didik itu nanti memiliki kemampuan untuk melakukan apa? Penalaran kritis melalui penyelesaian masalah tentang deret aritmatika. Jadi bagaimana itu nanti penyelesaiannya deret aritmatika. Terus mengenai deret aritmatika, di sini adalah penjumlahan dari suku-suku penyusun barisan ya, penyusun barisan aritmatika. Jadi di sini nanti deret aritmatika itu penjumlahan dari suku-sukunya. Jadi itu nanti sukunya yang diketahui suku berapa itu nanti. Jadi kita tentukan, baru gitu nanti kita menyusun barisan aritmatikanya. Terus deret aritmatika sebenarnya masih punya hubungan erat dengan barisan aritmatika ya. Jadi masih mempunyai hubungan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika. Meskipun merupakan topik yang berbeda, keduanya memiliki kesinambungan satu sama yang lain. Jadi di sini pada dasarnya barisan aritmatika adalah barisan bilangan sedemikian rupa. Jadi sehingga selisih antara suku-suku yang berurutan tetap. Jadi sementara deret aritmatika dapat dideskripsikan sebagai jumlah keseluruhan dari suku-suku yang ada pada barisan aritmatika. Saya tadi tanya ke Pak Kantono, ada enggak program wajib yang harus dilakukan di semua tempat? Deret aritmatika merupakan variabel tersendiri yang perlu diperhatikan, yaitu variabel beda dan suku tengah. Adanya ada di tema. Terus ini anak-anak, ini nanti untuk soal pemantik. Jadi untuk kalian itu nanti biar menjadi penasaran. Jadi sebelum kita pecahkan bersama atau diskusikan. Jadi itu nanti kita perhatikan secara sesama dan carilah penyelesaian. Di sini ada anak tangga, jadi dibutuhkan 20 buah batu bata. Jadi setiap kenaikan anak tangga itu diperlukan 30 batu bata, lebih banyak dari batu bata pada sebelumnya. Jadi itu nanti yang kalian
cari permasalahan di sini itu mengenai terkait berapa batu bata yang dibutuhkan untuk anak tangga yang ke 20. Teman-teman ada berapa yang bawah? Jadi ini merupakan soal pemantik yang membuat kalian itu nanti penasaran. Jadi bagaimana itu nanti pemecahan solusinya juga pemecahan masalah yang ada di sini ya. Terus di sini rumus beda itu nanti B sama dengan UN sama dengan UN min 1, B-nya beda, UN suku ke sekian, jadi itu nanti U1, 2, 3 dan sekian. UN min 1, jadi suku ke sekian dikurangi 1. Jadi beda dalam barisan aritmatika atau dari aritmatika di sini disimbolkan sebagai lambang B. Ya, kesekian UN dalam baris aritmatika suku lainnya terletak pada suku kesekian atau UN min 1. Di sekolah. Terus untuk rumus tengah itu nanti UT ya, UTA plus UN dibagi 2. UT itu nanti suku tengah, A termasuk suku awal. Jadi itu nanti bilangannya itu apa, dari bilangan itu kita ambil suku awalnya. UN suku akhir, jadi suku tengah dalam barisan aritmatika atau deret aritmatika itu disimpulkan atau disimbolkan sebagai UT ya. Untuk menemukan suku tengah itu nanti kalian harus menentukan terlebih dahulu suku awal. Suku awal itu A, jadi diingat-ingat itu nanti dalam pemecahan masalahnya. Dan suku akhir atau UN, jadi itu nanti berapa UN-nya. Dalam baris aritmatika kemudian membagikan dengan 2. Di sini SN sama dengan 1/2N dikali 2A plus N min 1 kali B. SN apa aja? Merupakan suatu apa? Deret aritmatika. Terus A suku pertama ya, B N jumlah suku B. Jadi sebelum nanti kalian memecahkan permasalahan yang ada, Ibu akan bagikan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Tolong untuk kelompoknya bisa menempati kelompoknya masing-masing, ya. Kelompoknya masing-masing. Yang ada di sisa sebelah, terus biasanya ada teman-teman kita yang orang banyak dulu kita ajak sana. LKPD di sini dikasih nama, kelas, nomor absen ya. Ibu kasih waktu 25 menit untuk pengerjaan mulai dari sekarang. Kasih nama, kelas, nomor absen, juga kelompoknya ya. Kelompoknya berapa, ditulis, identitas. Sudah ya? Sudah selesai semua? Coba angkat tangan yang belum selesai. Sudah selesai semua ya? Kalau sudah selesai semua, kita bahas permasalahan yang ada dalam LKPD di sini. Coba untuk soal nomor 1 yang bisa coba angkat tangan. Mungkin perwakilan dari kelompok berapa ya? Kelompok 6. Oh ya, kelompok 6 ya. Maju. Yang dari kelompok 6 tolong dipersiapkan untuk presentasi dari soal nomor 1. Di sini untuk permasalahan nomor 1. Jadi kalian akan menghitung batu bata yang dibutuhkan ya anak tangga tersebut sampai berapa? Ke 20. Jadi di situ ada seperti ini ya, membuat anak tangga pertama dibutuhkan 20 buah batu bata. Jadi kenaikan tingkat tangga itu diperlukan 30 batu bata lebih banyak dari batu bata pada tangga sebelumnya.
Jadi berapa batu bata yang dibutuhkan untuk anak tangga ke-20? Jadi tentukanlah. Terus dari soal nomor 2, secara umum untuk jumlah deret aritmatika ya, suku ke N. Kelompok kedua, coba yang sudah selesai mengerjakan, angkat tangan. Ibu tunjuk aja dari kelompok 5 ya, dari mewakili, maju sebelah kanan. Dari kelompok 6 bisa maju untuk mempresentasikan dari jawaban soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan catatan saya dari kelompok 6, di sini saya akan mempresentasikan jawaban nomor 1 dari hasil diskusi kelompok kami. 1. Untuk membuat anak tangga dibutuhkan 20 buah batu bata. Setiap kenaikan tingkat tangga dibutuhkan 20 batu bata. Lebih banyak dari batu bata pada tangga sebelumnya. Apakah batu bata yang dibutuhkan untuk anak tangga ke-20 berapa? Apakah kalian akan menghitung batu bata yang dibutuhkan anak tangga tersebut sampai 20? Apakah penyelesaian? Tuliskan jumlah batu bata pada anak tangga pertama, kedua, sampai kelima. 1 sama dengan 20, 2 sama dengan 20, 30 sama dengan 20 plus dalam kurung 1 kali 20. 3 sama dengan 20 plus 30. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan. Oh ya, dari kelompok 8, Jessica ya. Oh ya, monggo berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dari kelompok selanjutnya ya, soal dari hasil soal nomor 2, kelompok 2 tadi dari kelompok 6. Maju. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baru Rika dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan jawaban yang sudah saya diskusikan dengan kelompok saya. Jumlah deret aritmatika N atau Fn adalah, jawaban dari persoalan tersebut adalah Fn sama dengan N per 2 dikali 2 dikali A ditambah N min 1 dikali B. Penjelasan. Fn adalah jumlah suku per N. A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih, N sama dengan nomor suku. Yang presentasi dari kelompok saya, terima kasih. Kita kembali ke tempat semula. Coba diperhatikan ya, anak-anak. Soal dari nomor 1 itu nanti kalian di sini ada sebuah batu bata, jadi anak tangga. Jadi untuk membuat anak tangga dibutuhkan 20 buah batu bata. Jadi setiap kenaikan tingkat tangga diperlukan 30 batu bata, lebih banyak dari batu bata pada tangga sebelumnya. Jadi berapakah batu bata yang dibutuhkan untuk anak tangga ke-20? Jadi tebaklah. Jadi apakah kalian akan menghitung batu bata yang dibutuhkan anak tangga tersebut sampai ke-20? Jadi apa kalian harus menghitung 1 sampai 20 tersebut ya, sampai diperlukan 30. Terus langkah penyelesaiannya di sini, jadi tulislah jumlah batu bata pada anak tangga pertama, kedua sampai kelima. Jadi kita tentukan untuk U1-nya. Di sini U1-nya berapa? 20 ya. Terus untuk U2-nya 20 plus 30. 30 dari mana? Setiap kenaikan tingkat tangga ya, sama dengan 20 plus 1 kali 30. Terus untuk U3 sama dengan
20 plus 20 plus 30 sama dengan 20. Terus untuk U4 3 kali 30. Untuk U5 ya dan seterusnya. Terus untuk nomor 2, secara umum jumlah deret aritmatika ke N itu adalah Sn sama dengan berapa? N 2 kali A ditambah N min 1 B. Jadi Sn itu jumlah suku ke N. Terus suku pertamanya di sini A. Terus beda atau selisih? B. Nomor sukunya? Ini permasalahan soal dari LKPD nomor 2. Jadi untuk deret aritmatika kita perlu simpulkan. Jadi kesimpulannya itu deret aritmatika bisa dilambangkan dengan Sn. Coba diperhatikan. Jadi deret aritmatika juga dapat diartikan sebagai apa? Sn atau sebagai barisan yang nilai seluruh sukunya diperoleh dari mana? Penjumlahan atau pengurangan suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Jadi terkait deret aritmatika itu nanti diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan dari suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Jadi yang kita pelajari mengenai deret aritmatika seperti itu. Mungkin ada yang kalian tanyakan, monggo. Ada yang tanyakan? Semangat. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 2 Nganjuk? Luar biasa, cerdas, berkarakter. Biar lebih bersemangat ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini mengenai deret aritmatika, sebelum Ibu menutup pembelajaran, perlu kalian yang jelas kita untuk refleksi ya, refleksi sebagai gambaran itu nanti bagaimanakah menurut kalian pembelajaran, terutama pada pembelajaran deret aritmatika ini menyenangkan apa tidak. Jadi setiap siswa individu itu mempunyai suatu jawaban atau kriteria masing-masing. Terus yang kedua juga, apakah kamu akan mengembangkan pelajaran ini? Entah itu kamu kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, atau waktu kalian berdiskusi dengan kelompok, monggo. Terus yang ketiga, apakah ada bagian yang sulit pada pelajaran ini? Jadi yang tahu kelemahan itu pada diri kalian sendiri. Ini tadi sampai deret aritmatika, saya permasalahannya sampai di mana yang belum jelas, yang belum dipahami, ya. Terus nomor 4, apakah kamu akan mendiskusikan dengan temanmu atau menyelesaikan kesulitanmu? Jadi sebelum refleksi kali ini, Ibu mohon untuk lembaran LKPD-nya dikumpulkan. Langsung bergeser ke depan aja. Terus kelompok sini sudah. Untuk refleksi, Ibu juga perlu ingin jawaban dari kalian juga ya untuk refleksi diri. Ibu kasih lembaran, kalian isi masing-masing untuk refleksi diri kalian sendiri. Jadi di sini menurut kalian pelajaran ini menyenangkan apa tidak? Jadi apakah kamu akan mengembangkan pelajaran ini juga ya? Terus apakah kamu mendiskusikan dengan temanmu untuk menyelesaikan kesulitan dan meminta bantuan memahami pembelajaran seperti ini. Jadi entah itu nanti kalian untuk dalam pemahaman kalian belajar sendiri dengan kelompok atau itu nanti bisa mengkaji dengan literatur dan sebagainya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kasih nama, kelas, nomor absen. Ya, 10 menit dari sekarang. Cara dikumpulkan.
Kalau sudah lembar jawabannya geser aja langsung ke depan ya. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, kita tanya jawab dulu. Mungkin hanya berapa soal? 3 soal. 3 soal. Jadi apakah yang dimaksud dengan deret aritmatika? Yang pertama. Jadi yang kedua, apakah perbedaan deret aritmatika dan deret? Dan bagaimanakah menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika? Yang nomor 1, coba angkat tangan yang bisa jawab. Dari kelompok 8. Kelompok 8, perwakilan dari kelompok 8. Iya, jumlah-jumlah apa? Penyusun dari barisan aritmatika. Terus yang kedua, apakah perbedaan deret aritmatika dan deret? Coba angkat tangan. Yes, dari kelompok 1. Kelompok 1. Deret aritmatika tentunya rumus barisan aritmatika biasanya digunakan untuk menentukan keseluruhan dari suatu barisan. Sementara rumus deret digunakan untuk menghitung jumlah n suku pada barisan tertentu. Ya. Terus soal nomor 3, bagaimanakah menentukan jumlah suku N dari deret aritmatika? Dari kelompok 4. Bagaimana cara menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika? Iya. Coba diperhatikan. Apakah yang dimaksud dengan deret aritmatika di sini ya? Jadi merupakan sebagai barisan yang tadi ya sebagai mempunyai pola tertentu, yakni selisih 2 suku berurutan sama dan tetap. Rumusnya bagaimana? Rumus aritmatika biasanya digunakan untuk apa? Menentukan tadi? Menentukan apa tadi? Suku ke N. Terus bagaimanakah menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika? Jadi didapatkan dari mana? Dari rumus jumlah suku ke N aritmatika ya. Mungkin ada yang tanyakan sampai sini? Untuk pelajaran kali ini, pelajaran deret aritmatika, Ibu akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya nanti ke materi berikutnya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, bersemangat lagi ya, kita jaya sekali lagi biar lebih bersemangat, lebih ceria, lebih kelihatan fresh ya. SMK bisa, SMK bisa, SMK Negeri 2 Nganjuk luar biasa, cerdas, berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam